Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salam dan salawat selalu kita sampai dan curahkan kepada habibana junjungan alam yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, kepada para sahabat, kepada tabi'innya sehingga insyaallah sampai kepada kita yang menjadi pengikut setianya, menjadi umatnya yang terbaik, pengikut sunnah-sunnahnya sampai yaumil kiamah, sehingga kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah sahabat-sahabat jamaah subuh Masjidil Aqsa rahimakumullah dan juga para pengikut live Instagram kita di Masjidil Aqsa Tanjung Sari ya, Jawa Barat ini. Insyaallah selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan keafiatan, sehat untuk selalu dalam kebaikan. Amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah, kajian kita ba'da subuh di hari Selasa yang penuh berkah ini, kita mengkaji yaitu surat Az-Zariyat 56 ya. Ini sangat populer sekali. Cuma tadi saya awali dengan kalimat wada'iyan ilallah bi isnihi wa sirajam munira, itu ada di Quran surah Al-Ahzab ya. Jadi tentang dakwah. Jadi orang yang berdakwah itu wada'iyan ilallah. Jadi berserulah ya. Berserulah, berdakwahlah di jalan Allah itu seperti sinar matahari yang kuat. Pak Gian ya. Gian, Pak Manto, sahabat-sahabat sekalian, Pak Iman, dan lembut ya seperti sinar bulan. Di situ dakwah itu. Jadi dakwah itu masya Allah tidak mesti dengan kekerasan, tidak mesti harus dengan pemaksaan, tidak. Islam itu sangat indah. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi ketika Islam digunakan untuk kekerasan itu salah besar. Ada saatnya memang sebuah kalimat penegasan dari Rasulullah tegas ya kepada orang kafir, tetapi lembut kepada sesama muslim. Itu dakwah. Jadi wada'iyan ilallahi bi isnihi wa sirajam munira, dan berserulah akan agama Tuhanmu ya, artinya berdakwahlah kuat seperti sinar matahari dan lembut seperti cahaya bulan. Itu dakwah yang sebenarnya. Terus di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 1, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, di sini dijelaskan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Nah, disinilah Al-Quran itu sangat jelas. Al-Quran tidak boleh dibelok-belokkan. Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan ayat-ayatnya. Ya, seperti itu sahabat-sahabat jamaah Masjidil Aqsa rahimakumullah. Jadi bukan berarti tidak boleh menjual kitab suci Al-Quran dalam artian mushafnya, tapi tidak boleh menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran itu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih ke arogan, ya, ingin menguasai halayak orang tapi menggunakan ayat suci Al-Quran. Nah, kecuali dengan dakwah, tidak boleh untuk menguasai sesuatu itu dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Memang dulu pernah ya pro kontra dalam dunia politik lah hal-hal seperti itu. Nah, itu betul, tidak boleh. Terus tidak boleh fasik dalam menyampaikan Al-Quran. Nah, fasik ini banyak orang yang pintar-pintar Al-Quran, bahkan hafiz, tahu terjemahan penafsirannya, tapi dia gunakan untuk kepentingan pribadi dengan menghalalkan segala cara. Nah, itu fasikun, kaum fasik. Banyak kan sekarang? Banyak. Ya, kita tidak menyebut nama siapapun, tapi banyak orang-orang menggunakan yang dengan dia pelajari Al-Quran. Ya, dulu juga pernah waktu zaman Belanda ya kita pernah tahu, pernah dengar nama Dr. Snoek Hurgronje.
Nah itu dia jagonya Al-Quran, dia belajar bahkan sampai ke Makkah, ya sampai ke Arab Saudi. Dia belajar. Pertama di situ dia propaganda tentang dengan menggunakan Quran Surah Al-Maun. Nah, di situ jelas Dr. Snuh Horgronya. Ini saya sebutkan nama orangnya, Dr. Snuh Horgronya. Kalau tidak dengan dia pelajari Al-Quran, dia tidak pelajari Islam, dia tidak bisa untuk menundukkan Islam. Nah ini orang-orang fasik, orang-orang munafik, bahkan dilakukan orang-orang kafir. Ya, Dr. Snuh Horgronya itu mengintervensi rakyat Indonesia waktu itu khususnya di Banda Aceh ya dengan menggunakan surah Al-Maun, yaitu yang bunyinya allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bagian dititikkannya sampai di situ, Pak. Nah ini orang-orang fasik. Jadi banyak orang yang pelajari Al-Quran. Kenapa ya belum hidayahnya sebenarnya sangat Masya Allah ya subhanallah ketika Dr. Snuh Horgronya mempelajari itu. Tapi itu sebuah ujian buat kita semua, buat dia juga. Karena dia hanya ingin menundukkan Islam ya waktu itu Aceh. Karena Aceh itu nggak bisa ditundukkan kecuali dengan masuk ke dalam pelajaran-pelajaran Islam. Terutama Banda Aceh ya, kita terkenal dengan Cuknyadinnya para ulama-ulama besar di sana. Ya ada Tauku Umar, itu ulama-ulama besar yang tidak boleh kita lupakan. Kita terlalu asik dengan kehidupan saat ini, kita lupa dengan siapa orang-orang itu. Ya ada Cuknyadin, ada Tauku Umar, ya itu orang-orang hebat di dalam Islam. Seperti itu. Ya di Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol. Itu orang-orang yang hebat semua, yang jangan sampai kita lupakan. Itu orang-orang jago-jagonya Al-Quran, tapi mereka tidak fasik. Mereka selalu dalam sirat yang baik. Ya. Terus tadi saya katakan kita akan mengupas sedikit tentang Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sangat populer sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Jadi Quran surah Az-Zariyat 56 ini apa yang kita dapatkan dari situ agian Pak Dino sahabat-sahabat sekalian. Di sini artinya Allah mengatakan dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini sangat populer sekali Pak DKM. Ya, jazakallahu khair. Yang dijelaskan di sini sahabat-sahabat sekalian tidak ada celah sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai muslim yang tidak ibadah Pak Iman. Semuanya mengandung nilai-nilai ibadah. Makanya pernah saya waktu itu memberikan kultumnya di bulan Ramadan juga ya. Masya Allah ini kalau nyebut bulan Ramadan ini kenapa sering saya gaungkan. Mulai sekarang kita selalu berdoa Pak Agian, Pak Dino semua kita kuatkan doa itu ya. Pak Dedennya, Ustaz Deden selalu ucapkan Allahumma balighna Ramadan, Allahumma wa balighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini harus digaungkan dari sekarang. Tinggal 98 hari atau 99 hari lagi menuju bulan Ramadan. Kita gaungkan terus. Mudah-mudahan kita sampai karena walau alam apakah kita sampai apa tidak usia kita. Ya nanti setelah bulan Rajab ya. Setelah bulan Rajab insya Allah kemungkinan bulan depan doanya kita robah lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, kita hati-hati dengan doa ini. Kenapa? Mohon maaf dini hari saya sudah bangun. Jadi saya selalu ya mohon maaf memang insya Allah ini ada kewenangan, ada kapasitas kita diamanahkan oleh warga kita semua untuk menyampaikan risalah. Insya Allah saya tidak ragu-ragu ya berupa doa, berupa motivasi. Yang penting saya tidak masuk ke dalam ranah-ranah yang lain, Iman. Itu insya Allah saya mempertanggungjawabkannya karena insya Allah itu akan membawa manfaat dan maslahat buat semua umat. Ketika mereka mau menggunakan doa itu untuk belajar, untuk mencari nafkah, ya, untuk mencari ilmu berbagai macam tadi saya sharekan, ya. Tidak ada celah yang tidak ibadah dalam kehidupan seorang muslim, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinnal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kenapa saya katakan tidak ada celah yang tidak ibadah? Semua dalam kehidupan seorang muslim itu mengandung nilai-nilai ibadah. Pernah orang mengatakan bangkok hidupnya ibadah wae. Ya iya. Sedangkan dia lebih mengidentifikasi hidup ibadah itu hanya berupa sholat, zakat, haji dan yang lainnya. Seperti itu. Padahal di setiap
aspek kehidupan kita mengandung unsur-unsur ibadah. Pernah saya katakan apa sih yang tidak ibadah di dalam kehidupan seorang Islam? Bahkan hidup seorang Muslim itu pelajarannya ada 2 dimensi, yaitu susah dan senang. Nah, di sini ada nilai ibadah, sahabat-sahabat sekalian. Ketika kita diberi oleh Allah kesenangan dalam artian nikmat, keleluasaan kenikmatan, nah kita bersyukur, itu nilainya ibadah. Hati-hati dengan kenikmatan yang berupa kesenangan, itu nilainya ibadah dan berpahala. Jadi Islam hidup dalam 2 dimensi, walaupun mohon maaf kepercayaan agama lain pun sama, tapi cara mereka menyikapinya itu seperti apa? Mungkin kalau lagi susah, cuma susah aja dan berkeluh kesah. Di dalam Islam, 2 dimensi kehidupan ini mengandung nilai-nilai ibadah. Saya tegaskan, ketika kita diberi kelonggaran rezeki, kesenangan dunia, apa kata Allah? La in syakartum, syukurilah nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku. Nah, kalau tidak bersyukur, ada di Quran surah Ibrahim, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian tidak bersyukur, kufur akan nikmatku, kafartum inna azabi, maka azabku akan pedih. Nah, kenapa orang itu agian dalam kehidupan dunianya mau gimana juga, mau dikasih rezeki banyak juga susah aja bawaannya? Karena apa? Bawaannya yang susah, hatinya yang resek. Kata orang Sunda juga, hatinya yang sulit. Ketika seseorang punya hati sulit, ya sulit. Karena apa? Yang sering Pak Dino katakan mindset. Mindsetnya sulit di hatinya, hidupnya sulit. Mau dikasih harta segunung-gunung juga ya, mungkin gunung manik udah dikasih ke dia semua, tetap aja sulit. Karena apa? Hatinya yang sulit. Basically, kolbunya yang sulit. Nah, nanti hati ini akan kita bagi-bagi lagi. Ada tiga macam hati ya. Ya, salah satunya ada kolbun salim ya, ada kolbun marriage ya, dan ada kolbun mayit. Hati-hati agian, hati ini ada 3 bagian. Kenapa? Hidup susah aja. Bukan persoalan Allah tidak ngasih rezeki, dikasih. Cuma dasar kata orang Sunda, hatimu yang sulit. Hati maneh sulit. Orang sulitnya sulit. Mau dikasih gimana juga? Mau dikasih keuntungan laba sampai tetap sulit. Pedit ya minta ampun. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai terjadi diri kita. Nah, apa kata Allah? Milikilah hati yang kaya. Nah, siapa yang kaya? Orang yang qanaah. Nah, orang qanaahnya Masya Allah Pak Iman, subhanallah. Orang yang selalu merasa cukup, tidak uring-uringan hidupnya. Jadi hidup bukan pedomannya harta banyak, bukan. Walaupun kita membutuhkan harta itu. Ya, sering saya katakan, zuhudlah terhadap dunia. Boleh kita mencari harta yang banyak, tapi tidak punya niatan untuk menggenggamnya kuat-kuat. Karena apa? Bagi seorang muslim, menggenggam harta yang kuat itu seperti menggenggam bara api. Itu dakwahnya. Tapi apa? Allah membolehkan kita untuk mencari nafkah itu sesuai dengan keperluan-keperluannya. Jadi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, tidak apa yang kita inginkan seingin-inginnya. Nah, terus dimensi kedua, seorang muslim itu diberi dengan ujian kesulitan. Nah, itu juga ibadah. Apa dia pandai bersabar? Apa nasihat Allah? Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Terus ada lagi senjata berikutnya, jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai senjata. Itu. Jadi sabar dan sholat itu senjata dalam hidup. Karena tidak ada pilihan lain ketika Allah memberikan kita dengan ujian kesulitan. Sering saya katakan tiap pada subuh, ya sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Terus banyak lagi Allah menasihati kita ketika kita dalam sulit. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya kita bersama Allah. Banyak nasihat yang memotivasi kita. Kenapa? Kalau kita hidup tidak dimotivasi dengan agama Islam, dengan tuntunan Islam, pasti stres. Orang stres itu kenapa? Dia tidak mengerti, tidak mau memahami, tidak mau belajar. Padahal hidup saat ini ujiannya sama loh. Saya sering sharing dengan teman-teman. Mohon maaf karena saya juga salah satu mengelola produk. Ya, tingkat kesulitannya luar biasa. Di sini kita diuji oleh Allah. Apakah mau stres atau mau bersabar? Pilihannya itu. Ketika kita sulit, muslim dituntut untuk bersabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Nah, untuk meningkatkan hati supaya jadi qanaah, itu tadi kembali ke Quran surat Ibrahim. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jadi syukurilah nikmat Allah yang sudah Allah kasihkan kepada kita. Nah, niscaya ada keniscayaan Allah akan menambahkan nikmat itu. Nah, nikmat yang mana yang ditambahkan Allah itu? Ada Allah itu apa? Nikmat. Coba kita buka Quran surat Ar-Rahman.
31 kali agian kita dinasihati oleh Allah, kita diingatkan oleh Allah. Nah, ini dengar nih buat bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di rumah yang mengikuti kajian kita di live Instagram Masjid Al-Aqsa ini. Saya katakan, ya, Ar-Rahman 31 kali mengingatkan kita untuk mengingat betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kalimatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan, yang kalian dustakan. Jadi Allah itu nikmat. Ya, apa yang disebut dengan Allah? Allah itu nikmat yang sifatnya abstrak. Jadi tidak nyata tetapi berasa, kajian. Allah itu hati-hati. Di mana nikmat Allah itu? Pernah nggak kebayang kalau kita mata kita buta, mata kita kelilip, nggak usah buta, mata kita kelilipan aja, kemasukan sebutir debu, kita bermasalah, runyamnya minta ampun. Nah, di sini kita lupa. Jadi kita tidak sadar bahwa kuping kita mendengar dengan baik, mata kita, mohon maaf, alhamdulillah saya sejauh ini dari kecil agian belum pernah pakai kacamata. Kenapa? Ini saya motivasi buat saya semua. Bahkan dokter pernah berdebat dengan saya, Pak Iman, Bang, kok Anda maksa sekali membaca, kok tidak pakai kacamata? Dokter bingung. Kenapa, Dok? Usianya berapa? Saya bilang saya 46 waktu itu, masih tahun kemarin. Ya, seharusnya pakai kacamata. Tidak harus, Dok, kata saya tantang ilmu dokternya. Selamanya kedokteran itu benar. Al-Quran membenarkan di sini. Apa yang terjadi, Dok? Mohon maaf, saya setiap mungkin tidak sama nih persepsi saya. Saya dengan lantang dan sedikit mohon maaf tidak untuk menyombongkan diri, Dok, setiap saya membaca ayat suci Al-Quran, huruf-hurufnya seperti ini. Apa yang terjadi? Saya merasa ada sesuatu zat yang masuk ke dalam mata saya. Nah, ini tidak bisa dengan teori dokter, tidak bisa dengan medis. Ya, medis bukan Al-Quran bagi saya, tapi medis dijelaskan dalam Al-Quran. Ternyata saya merasakan agian Pak Manto, ketika saya membaca ayat suci Al-Quran, huruf-huruf ini seperti vitamin A yang masuk. Dari kecil saya tidak pernah pakai kacamata, baik kacamata gaya-gaya atau apalagi kacamata baca. Seperti itu. Ini saya berani menantang sebuah argumen. Karena Pak Al-Quran pedoman saya agian. Dokter bingung, biar bahasa jangan memaksa. Kenapa harus memaksa, Dok? Saya tidak ada keterpaksaan. Handphone saya kecil hurufnya. Karena apa? Disitulah kenapa handphone juga walaupun ini diisi dengan bacaan-bacaan suci Al-Quran. Saya katakan, Dok, saya merasakan ada vitamin-vitamin yang masuk ketika saya melihat huruf-huruf Al-Quran. Ya, huruf-huruf Al-Quran. Vitamin, Dok. Ada nggak di teori kedokteran? Nggak akan ada. Sok cari fakultas kedokterannya paling hebat sekalipun untuk meneliti ini. Nggak akan bisa. Tapi saya yang bisa merasakan. Saya tidak meneliti, saya merasakan. Dokter tambah bingung dan diam dia. Pas saya bawa anak saya ke salah satu klinik ya, dokter pribadi di Antapani. Seperti itu agian. Ini Masya Allah, ini motivasi. Bacalah Al-Quran. Kenapa sering saya gaungkan doa? Wahai Allah, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Jadikanlah kami ahli Quran. Jadikanlah kami senang kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran. Di situ asli nikmatnya hidup itu luar biasa. Ya, jadi Allah tadi di Ar-Rahman itu nikmat yang abstrak tapi berasa. 31 kali kita ditegur oleh Allah, kita diingatkan oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Pernah nggak kita mensyukuri pendengaran kita begitu bagus, tidak tuli, ya? Mata kita begitu bagus, ya, tidak buta. Tangan kita, mohon maaf, yang lagi diuji sakit, kita tidak stroke. Itu Allah namanya. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang berupa kenikmatan yang tidak berupa materi tapi sangat berasa. Terus ada nikmati nikmat. Nah, itu yang disebut mungkin ya kopi, ya, kendaraan, rumah, itu nikmati, nikmat Allah, nikmat dari Allah berupa konkret sifatnya. Nah, jadi kenikmatan ini terbagi dua. Ya. Makanya tadi saya jelaskan tidak ada celah yang tidak ibadah dalam kehidupan seorang muslim, ya. Wa ma khalaqatul jinnal insana illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini janji Allah. Nah, ini sebuah garansi dari Allah. Di Quran surat Az-Zariyat 56. Ya. Dan Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, tadi saya sebut bahwa tidak ada celah dalam kehidupan seorang muslim yang tidak ibadah. Hal yang paling sederhana, mulai dari makan, berjalan, semuanya ibadah. Contoh pernah saya katakan dalam sebuah kajian,
masuk kamar mandi aja agian itu ibadah apabila caranya dengan benar, Pak Manto. Ya, kita masuk kamar mandi harus dihitung langkahnya. Masuk kaki kiri, baca Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Wahai Allah, kami berlindung dari segala kejahatan jin yang membahayakan. Ya, karena sekali lagi nih saya tegaskan, di kamar mandi kita itu semua ya bapak-bapak, ibu-ibu pengikut live Instagram kita, kamar mandi kita itu tempat diskotiknya para jin, ya, jin-jin jahat. Kenapa orang ada istilah kerasukan? Betul. Kenapa dia tidak mau dituntun? Coba dituntun dengan Islam. Cara masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Insyaallah tidak akan bullshit, tidak akan terjadi yang namanya kerasukan. Karena di kamar mandi itu betul, itu kotor, tempatnya jin itu, diskotiknya jin. Ya, hati-hati. Nah, keluar juga harus dihitung kakinya. Harus kanan, ya minimal kita nyebut hamdalah. Alhamdulillah, kalau nggak ada doanya. Seperti itu. Jadi hal yang paling kecil ya dalam azariyat ini semuanya ibadah. Mau makan tidak hanya sekedar kenyang. Betul, sahabat kita Pak Dino sering nyeletuk, aduh saya tadi pakai bismillah tuh cepat kenyang. Ya, cepat kenyang. Ya cuma yaitu sebuah gurauan aja. Kalau tidak pakai bismillah, makan itu tidak akan jadi ibadah. Jadi setiap butir nasi itu, setiap teguk air yang kita minum, butir nasi, makanan kue yang kita makan dengan tangan kanan, baca bismillah, itu ibadah. Setiap teguk dan air itu jadi nilai ibadah, tidak hanya menghilangkan haus dan dahaga aja, Pak. Ini Abayu seperti itu. Semuanya ibadah. Naik sepeda sekalipun jadi ibadah. Minimal kita bismillah. Setiap putaran ban sepeda, ban motor, ban mobil itu jadi ibadah. Apabila dibaca dengan bismillah, atau kalau kita paham dengan doanya, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah berhenti dan berjalannya kendaraan hamba ini, sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun dan Penyayang. Itu nilainya ibadah semua. Jadi dari azariyat ini saya tegaskan tidak ada yang tidak ibadah. Minum obat jadi ibadah, gak ibadah. Nah, obatnya syariat, bismillahnya itu yang dahsyat. Ya, hati-hati. Nah, ini ketika makan dan minum, apalagi minum obat, saya sering mengatakan hindari syirik-syirik khafi, syirik-syirik sugro. Apa itu syirik khafi? Syirik yang tidak berasa tapi syirik. Syirik mengatakan dengan nggak apa-apalah yang dulu-dulu kita tidak paham ya Pak DKM. Tapi kalau sudah paham, jangan pernah mengatakan tuh kan dengan obat maaf saya tidak nyebut merek. Dengan obat sakit kepala ini sakit kepala saya hilang. Hati-hati dengan syirik khafi. Itulah syirik yang tidak berasa syiriknya. Tapi katakanlah bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, syafaqallah. Nah, setelah kita sembuh dengan perantara syariat obat itu, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan obat ini sakit kepala saya hilang. Itu caranya, tertuntun. Hidup ini harus tertuntun. Karena kita sebagai muslim hidup ini dengan tuntunan ya. Bukan aturan sebenarnya. Kalau aturan itu dibuat oleh manusia, boleh dilanggar. Kenapa pelanggaran-pelanggaran sangat banyak saya lihat. Bukan berarti saya menyuruh melanggar aturan, Pak Deden, bukan. Tapi kalau tuntunan Allah nggak boleh dilanggar. Jadi kita hidup dengan tuntunan, ya. Jadi Allah sudah menuntun. Ketika kita mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika kita mau minum juga bismillah, ya. Seperti itu. Ya tidak boleh kalau kita makan tidak dengan bismillah. Kenapa? Setan yang masuk, setan yang gemuk. Karena pernah terjadi kan Rasulullah itu tertawa ya, terpingkal-pingkal ya ketika melihat seorang sahabat dia makan pakai bismillah, setannya tunggang langgang, iblisnya tunggang langgang. Itu Rasulullah kan bisa melihatnya. Itu subhanallah. Jadi Rasulullah tertawa, terpingkal. Jadi sahabat sampai heran, Rasulullah kenapa ketawa? Ya lucu aja katanya. Pas kalau Anda melihat menyebut bismillah ketika mau makan sebiji kurma tadi, ada setan tunggang langgang, tadinya udah mau menggigit seperti itu, mau menggigit kurma itu. Ternyata sahabat pakai bismillah, tunggang langgang itu makna bismillah itu luar biasa. Makanya interval orang para wali itu dengan Allah, saya tidak heran ketika ada orang bercerita yang meriwayatkan, misalnya ada wali Songo nyebut bismillah bisa berjalan di atas air. Saya sebagai muslim saya percaya. Nah, kenapa kita nyebut bismillah tenggelam? Ya tenggelam karena apa? Interval kita dengan Allah, jarak kita dengan Allah terlalu jauh. Di situ. Kalau dulu zaman Wali Songo, Sunan Kalijaga bisa berpuluh-puluh tahun, saya percaya. Karena Allah yang mau, bukan mereka yang mau.
Kenapa kita tidak bisa seperti Wali Songo interval? Jarak kita dengan Allah terlalu jauh, Pak Odang. Ya, jarak kita dengan Allah terlalu jauh. Kenapa jauh? Maksiat kita yang banyak. Walaupun bismillah beribu kali kita baca, tenggelam kita di air. Kenapa Nabi Ibrahim dalam gumpalan api cukup dengan membaca ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Subhanallah. Allahu Akbar. Coba kita baca seperti itu, masuk ke dalam api, megang kompor. Saya ingin tahu. Ya naru kurni bardan wa salaman ala Dino. Saya ingin tahu. Ngeleleh enggak? Karena apa? Bukan Pak Dino tidak bisa baca, itu bisa, tapi kenapa terbakar? Jarak kita dengan Allah terlalu jauh. Interval kita dengan Allah terlalu jauh. Ya. Jadi kalau para wali songo terus memang dipastikan terjadi. Ya Nabi Ibrahim, Nabi Musa bisa tongkat membelah laut. Kita kan pakai tongkat bagaimana pun nggak bisa membelah laut. Nggak usah laut lah, jika punduknya kita belah nggak bisa. Justru repot jadinya. Nggak ada yang bisa menelaah mukjizat Nabi Musa itu, betul, karena itu mukjizat. Tapi Al-Quran mengatakan seperti itu, seperti Nabi Ibrahim, ya naru kurni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ya dijelaskan di situ ada seekor burung yang kecil, ya, yang membuat api itu menjadi sejuk, menjadi padam. Bahkan Nabi Ibrahim seperti dalam sebuah taman. Dan itu, tapi apa itu Allah yang mau? Allah punya iradat. Bukan Nabi Ibrahim yang punya yang hebat, bukan. Ya, banyak sih kisah-kisah para nabi, termasuk nabi kita Rasulullah Muhammad SAW tentang apa namanya Isra Miraj. Ya, itu tidak bisa kita bedah dengan akli, nggak bisa, tidak akan mampu agian. Makanya orang kafir mengatakan, mohon maaf, Muhammad gila, Muhammad stres. Apa iya ada kendaraan secepat itu? Ya. Waktu cuma sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina yang beda kota, bahkan beda negara, sampai ke Sidratul Muntaha langit ketujuh. Pakai akli, nggak masuk akal. Jangankan manusia, malaikat Jibril sekalipun tidak sanggup menembus Sidratul Muntaha waktu itu karena Allah tidak izinkan. Bahkan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku sampai di sini saja. Kenapa Jibril kau tidak ikut? Aku terbakar kalau ke sana. Rasulullah tidak terbakar. Apakah Rasulullah yang hebat? Bukan, Allah yang mau. Di sini Rasulullah itu pasif. Fasih. Jadi kejadian Isra Mi'raj itu saya katakan Rasulullah itu pasif. Maunya Allah. Kalau Rasulullah berkemauan tidak akan bisa. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke Az-Zariyat tadi ya. Tidak ada celah sedikit pun yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah dalam kehidupan seorang muslim. Mau makan, ya, minum obat, bangun tidur, mau tidur juga. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ya, itu juga karena kita tidur itu identik dengan mati sebenarnya. Wa amut, maut, kalimat dasarnya itu amut, ya, itu mati. Ya makanya sebaiknya tidur itu berwudu, ya, syukur-syukur sholat sunat dulu, sholat sunat syukur wudu, atau sholat witir langsung ditutup. Seperti itu. Jadi tidak ada celah yang tidak ibadah. Ngurus anak, ngurus keluarga semuanya ibadah. Karena kita dituntun setiap pagi saya bacakan doa. Pak Oda juga sering baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang selalu tentram, akur, penuh dengan kedamaian. Nah, di situ udah dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Semuanya dari ibadah. Jangan dikira jadi ketika para istri, ya, kita sangat menyadari, ya, kita juga sebagai suami, ya, semaksimal mungkin untuk menggantikan posisi istri. Seperti itu, mengurus anak, mengurus keluarga itu repot, bukan mengurus anak aja, itu nilainya ibadah. Makanya ikhlaskan hati. Seperti itu. Nah, para suami juga mencari nafkah tidak kalah pentingnya. Itu luar biasa nilai ibadah. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Masih ada? Tanya Pak Adam? Masih? Ya itu tadi ya. Jadi ya. Jadi saya tutup ya. Jadi Quran surah Az-Zariyat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi setiap aspek kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah ibadah. Seperti itu. Nah, demikianlah kajian ba'da subuh atau kultum ba'da subuh kita di pagi hari yang penuh berkah ini.
Nah, kita tutup dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.